Ada dua tipe orang di dunia ini dalam mencari penghasilan atau kekayaan. Ada orang biasa dan ada orang yang luar biasa. Saya analogikan seperti ini. Jika ada sebuah perlombaan di sebuah kampung mengadakan perlombaan, yaitu mencari kupu-kupu. Dan pemenangnya adalah siapa yang berhasil mencari kupu-kupu terbanyak. Dan panitia lomba ini memberikan waktu 1 bulan ya kepada peserta untuk mengumpulkan kupu-kupu sebanyak-banyaknya, dan yang pemenangnya adalah yang tentu berhasil mendapatkan kupu-kupu terbanyak. Nah, semua warga ikut serta, semua warga di kampung itu ikut serta dalam perlombaan ini, dan mereka berusaha sekuat tenaga mencari kupu-kupu di kampungnya untuk dikumpulkan dan nanti dihitung pada akhir bulan, dan berharap mereka menjadi pemenangnya karena berhasil meraih kupu-kupu atau mendapatkan kupu-kupu yang paling banyak. Nah, di antara orang-orang tersebut ada satu orang yang mempunyai cara yang berbeda di antara warga yang lain. Di saat warga yang lain dia berusaha, dia membuat perangkap kupu-kupu, dia mengejar kupu-kupu dari pagi hingga sore, bahkan malam hari dia mencari ke pelosok-pelosok kebun, ke pelosok-pelosok ladang, ke pelosok-pelosok tempat yang ada di kampung itu, terus untuk berusaha mencari kupu-kupu. Sementara ada satu orang yang dia mempunyai cara yang berbeda dalam mencari kupu-kupunya. Apa yang dia perbuat? Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia menyiapkan sebuah kebun bunga, taman bunga. Dia siapkan lahan, dia tanami bunga-bunga yang indah menjadi sebuah taman bunga, dan dia pilih bunga-bunga atau tanaman yang disukai kupu-kupu. Nah, ketika dalam 3 hari 4 hari dia berhasil membangun taman bunganya, maka banyak sekali kupu-kupu yang datang ke taman bunganya. Dan tentu dengan mudah, pemuda ini berhasil menangkap kupu-kupu lebih mudah daripada warga-warga yang lain. Nah, ketika akhir bulan tentu saja saat perhitungan dimulai, pemuda ini yang dia membangun taman bunga, dia tentu berhasil mendapatkan kupu-kupu yang lebih banyak daripada orang-orang lain yang dia kejar-kejar, dia tangkap satu persatu. Tapi pemuda ini mendapat lebih banyak karena dia membangun taman bunga yang indah yang disukai kupu-kupu. Tiap hari kupu-kupu datang ke taman bunganya dan dia tangkap dengan mudahnya. Nah, ini analogi sederhana tentang bagaimana menggambarkan bagaimana ada dua tipe orang di dunia ini yang memiliki cara mendapatkan penghasilan. Cara yang biasa tadi, yang seperti orang-orang yang mengejar kupu-kupu, dia tangkap satu persatu. Sementara cara yang luar biasa, yang hanya dilakukan sedikit sekali orang, dia membangun asetnya, ya, dia membangun kebun bunganya tadi kan, dia bangun taman bunga yang diisi bunga-bunga yang disukai kupu-kupu. Kupu-kupu datang sendiri dan dia gampang sekali untuk menangkap kupu-kupu, dan tentu dia menjadi pemenangnya karena berhasil mendapatkan kupu-kupu yang lebih banyak. Nah, itu gambaran ya teman-teman semua, gambaran yang ada di dunia ini, dan itu betul-betul terjadi. Saya punya cerita yang berhubungan dengan cerita tadi ya, berhubungan dengan kisah tentang menangkap kupu-kupu. Ya, ada seorang pemuda juga, ini kebetulan pemuda juga ya. Dia punya usaha, dia membangun kolam. Ya, dia punya kolam ikan. Dia ingin beternak ikan, kemudian nanti hasilnya dia jual kan gitu. Kemudian dia masukkan bibit ikannya, dia kasih bibit ikan lele. Ya, harapannya nanti lele cepat besar, kemudian bisa dia jual ke pasar. Dan dia berhasil. Dia tabur ada 5.000 lele di situ. Kemudian setelah besar dia panen, kemudian dia jual. Begitu berulang. Nah, ternyata suatu ketika dia berpikir, dia evaluasi, kok saya tidak kaya-kaya dari saya usaha ini gitu, karena dia jual lelenya ke pasar, ke penjual, sehingga dia jual dengan harga kulakan, ya, harga yang nanti bisa dijual lagi, bukan harga konsumen yang bisa tinggi. Ya, kalau dia memilih mendapatkan harga tinggi, dia harus jual ke konsumen, dan itu membutuhkan waktu, dia membutuhkan tenaga lagi, tidak bisa secepat kalau dia jualan ke pedagang di pasar. Tapi konsekuensinya kalau jualan di pedagang di pasar, harganya juga tidak sebagus ketika dia jual ke konsumen. Dia berpikir bagaimana cara
nanti hasil ikannya ini bisa laku lebih mahal daripada dia jual ke pedagang pasar. Tapi juga ingin cepat perputarannya. Dia punya kolam ukurannya sekitar 10 kali 20 meter. Setelah dia berpikir bagaimana mengembangkan usahanya, dia ketemu ide yang luar biasa. Dia membangun sebuah taman pancingan. Ya, taman pancingan. Ya, kemudian dia woro-woro ke para penghobi-penghobi mancing. Dia manfaatkan sosmed, dia manfaatkan Facebook, Instagram, status WA. Dia katakan ada kolam pancingan yang baru. Ya, ikannya banyak, ikannya gede-gede. Ya, menarik, tempatnya nyaman, teduh, sejuk gitu. Dan mulailah berdatangan para penghobi-penghobi pemancing, para penghobi-penghobi mancing mania itu datang ke kolam pemuda ini dan kemudian mancing. Nah, keuntungannya apa bagi pemuda? Ketika dia buka kolam pancingan, ikannya justru terjual lebih mahal. Kenapa? Ketika dipancing, ikan itu nanti akan ditimbang, kemudian dibayar oleh si pemancing ya dengan harga konsumen, bahkan bisa lebih mahal dari harga konsumen yang ada di pasar. Ya. Jadi peraturannya pemancing boleh mancing secara gratis, tapi nanti ikannya ditimbang, kemudian dibayar per kilonya sekian. Dan harga per kilonya lebih mahal dari harga yang ada di pasaran. Itu keuntungannya. Keuntungan kedua, pemuda ini kemudian menjual umpan, ya, pakan umpan untuk pancingan. Dia katakan kepada para pemancing di situ, Pak, Bapak, Saudara, Mas, kalau pengen cepat dapat ikan yang banyak, saya siapkan umpan yang khusus saya racik, dan ini akan menarik ikan untuk makan umpan itu. Nah, dia jualan umpan, dia jualan joran, dia jualan pancing, dia jualan aksesoris pancing yang lain ya. Dia nambah income dari situ, dari lahan yang dia punya tadi, dia nambah income. Dan tidak cukup sampai situ, dia bikin kantin di situ, kedai kopi, sehingga para pemancing di situ yang bisa berlama-lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam bahkan, bisa ngopi di situ, bisa beli makan di situ, ya, bisa beli jajan, snack di situ, dan itu nambah lagi omset. Nah, ini gambaran teman-teman. Hari ini pemuda itu sekarang sudah bisa menjadi jutawan. Dia bisa mengembangkan kolam pancingnya yang tadinya hanya 1 kolam, sekarang sudah punya 2-3 kolam. Ya, omset kantinnya semakin ramai. Kemudian dia jualan aksesorisnya, pancingnya pun semakin ramai juga. Yang tadinya dia hanya sendiri, sekarang sudah punya karyawan. Itu luar biasa. Nah, ini adalah gambaran bagaimana orang biasa dan orang yang luar biasa dalam menangkap peluang. Orang biasa dia melakukan seperti orang pada umumnya. Orang luar biasa dia melakukan yang lebih dahsyat dari orang-orang pada umumnya. Nah, Anda ada di posisi mana? Anda silakan menempatkan diri masing-masing. Apakah Anda menempatkan diri di golongan orang yang biasa? Atau Anda mau menempatkan diri di golongan orang yang luar biasa? Yang pandai menangkap peluang, kemudian pandai berinovasi. Ide kecil menjadi ide besar, menjadi ide yang lebih besar lagi, menjadi ide yang maha besar, ya kan? Ide yang makin dahsyat tentunya. Nah, teman-teman, setelah video ini mungkin teman-teman mulai ada gambaran sedikit, dan saya sengaja membuat video ini untuk membangun mindset teman-teman, bagaimana teman-teman nanti bisa menangkap peluang dari kecil menjadi dahsyat, luar biasa. Nah, untuk ke depan nanti saya akan coba membuat konten-konten video yang coba saya sharingkan di channel YouTube ini, bagaimana kita bisa membangun aset yang luar biasa. Nah, video ini sebagai pembuka untuk membangun mindset teman-teman, bagaimana nanti kita mulai dari nol, mulai dari kecil, tapi kita bisa menjadi besar. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman boleh like, boleh subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya. Bagaimana kita bisa membangun aset dari nol, tanpa modal, tanpa hutang tentunya. Karena saya selalu bicara, kalau kita punya aset, tapi kita punya hutang juga, kita nggak akan bisa menikmati hidup. Miliki aset, nambah aset, tapi tidak punya hutang, itu baru hidupnya nikmat. Nanti akan saya share di next episode. Jadi jangan lupa, kalau bermanfaat, silahkan subscribe dan like. Kita jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.